Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Larsatri Satria. Saya dari kelas 11-8 dengan nomor absen 4. Hari ini saya akan melakukan pengerjaan penugasan dengan melakukan langkah-langkah dalam proses untuk menganalisis data statistik menggunakan Python. Baik, langkah pertama adalah kita harus memiliki data ataupun data diabetes yang sudah diunggah yang sudah di-download. Kemudian hasil yang sudah di-download tersebut akan kita download kembali dan kita taruh di drive kita. Dimana drive di sini kita beri nama dataset. Kemudian untuk kategorikalnya kita menggunakan CSV. Jadi untuk bisa diolah kita harus menggunakan ekstensi CSV untuk bisa diolah secara langsung menggunakan Python di Google Colab tersebut. Kemudian setelah kita taruh di Google Drive seperti ini, kita taruh di folder dataset ini, kemudian kita masuk ke Google Colab kita. Nah, sebelum itu mungkin ini sudah ada percontohannya, cuman setelah kita masuk ke Google Colab, kita harus masuk ke dalam ini, ke tombol folder seperti ini. Kemudian kita kalau misalnya mau menyalakan drive-nya, kita harus mencet lepaskan drive ini. Jadi kita memiliki kesempatan untuk bisa tersambung dengan drive kita. Kemudian kita pencet, kemudian akan ada instruksi bahwa Google Colab akan memasangkan data dengan drive tersebut. Setelah ada tulisan data drive di sini, kemudian kita akan diberikan ada contoh gambar drive seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, selanjutnya setelah kita memasangkan Google Colab dengan drive, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan instruksi seperti ini, wrangling import numpy snp. Dimana di sini kita akan dimana data yang akan kita unggahkan akan berbentuk tabel, dan di dalam Python tabel juga disebut sebagai data frame. Jadi ini adalah data frame. Kemudian untuk membaca data frame ke dalam Python, kita harus mengimpor pandas terlebih dahulu. Kemudian kita akan baru bisa membaca file tersebut dengan membuat data frame pada baris kode tersebut. Dimana variabelnya di sini adalah import pandas aspd. Kemudian kita bisa melakukan visualisasi gambarannya menggunakan matplotlib, Python SPLT, dan import seabird SNSS. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengupload data drive kita dengan kita memberikan link drive kita di sini menggunakan variabel path. Kemudian untuk nama variabel yang akan kita gunakan untuk instruksi selanjutnya adalah kita menggunakan df. Dimana untuk melihat bagian atas dari data frame, kita akan menggunakan perintah df_head seperti ini. Dan setelah kita memberikan perintah tersebut, kita akan mengklik ataupun menjalankan sel tersebut, dan akan jika keluar gambar seperti ini, maka instruksi kita berjalan dengan baik seperti ini. Jadi di sini adalah tabel yang berisikan data diabetes dari tingkat kehamilan, yang dilihat dari kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, dan BMI atau indeks massa tubuh pasien. Kemudian ada diabetes pedigree function, itu adalah riwayat diabetes mellitus pada kerabat yang kita miliki, saudara-saudara yang memiliki riwayat diabetes. Kemudian ini adalah umurnya yang terindikasi, yaitu adalah umur 50, 30 tahun, 32 tahun, 21 tahun, dan 33. Dimana hasil ini adalah outcome adalah hasil kategorisasi dari outcome sendiri, bahwa satu ini dapat dikatakan sebagai orang yang menderita diabetes dan 0 sebagai pasien yang tidak menderita diabetes. Baik, untuk instruksi yang kedua adalah kita akan mencari sebuah kita akan menentukan jumlah tabel yang ada di dalam tabel diabetes ini. Dimana kita akan memberikan instruksi print menggunakan variabel data shape, df shape ini. Dimana df ini adalah variabel yang kita pakai untuk memperlihatkan visualisasi data dari data diabetes ini. Dimana df shape ini bergunanya adalah untuk memberikan kita jawaban atas tabel ataupun tabel seperti kolom ataupun jumlah banyak tabel yang ada di dalam instruksi diabetes ini. Dimana kita diberikan jawaban bahwa pada data shape ini kita diberikan adanya 768 laporan ataupun tabel, dimana ininya hingga 768, dan terdapat instruksi sebanyak 10 ataupun kategorisasinya mencapai 10. Dimana di sini ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Kemudian untuk instruksi selanjutnya adalah kita ingin mencari tahu mengenai info dari tabel tersebut. Dimana di sini kita menggunakan variabel df info. Kemudian diberikanlah jawaban pada confirm data frame ini terdapat 10 kolom yang ada di dalam, sama seperti jawaban dari sini, boleh terdapat 10 kolom, dan di sini juga ada 10 kolom.
Lalu selanjutnya kita di sini ingin mencari tahu tentang perhitungan dari masing-masing penyebab dari diabetes tersebut, ataupun resiko penyebab diabetes, ataupun orang-orang yang beresiko untuk diabetes, di mana kita melihat bahwa di sini terdapat variabel kehamilan, glukosa, tekanan darah. Di sini kita melihat adanya perhitungan 768, kemudian untuk nilai tengahnya adalah hingga di sini berbeda-beda. Kemudian untuk angka hingga sampai maksimalnya di sini adalah 17, 199, 122, 1 dan 81. Lalu untuk langkah selanjutnya instruksinya adalah kita ingin mencari tahu terdapat beberapa orang yang memiliki resiko diabetes ataupun yang tidak terindikasi diabetes. Kemudian di sini terlihat bahwa orang-orang yang terindikasi diabetes ini terdapat 268 penyebab resiko ataupun yang rentan. Kemudian untuk orang yang tidak terindikasi adanya diabetes terdapat 500 data. Baik, itu tadi langkah-langkah atau instruksi dalam mencari tahu analisis data menggunakan langkah Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.